Baiklah, untuk wawancara kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mici Adila. Saya saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi dan juga saya sedang mengenyam pendidikan kelas 12 di Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Oke, lanjut ke pertanyaan. Apakah hobi Anda? Hobi saya yaitu yang pertama berorganisasi dan traveling. Kenapa? Yang pertama yaitu berorganisasi. Saya memiliki ketertarikan sendiri untuk mempelajari sifat-sifat manusia yang tentunya sangat beragam. Dan juga yang kedua yaitu traveling. Saya itu memiliki yang namanya kepo akan dunia luar. Saya ingin keluar dari zona nyaman saya sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah motivasi Anda mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat ini? Motivasi saya dalam mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat yang pertama yaitu saya memiliki dedikasi yang tinggi dan juga saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk masuk ke Duta Hukum dan HAM. Adapun misalnya ada pengetahuan yang tidak saya ketahui, maka saya akan mempelajarinya dan saya juga ingin memberikan apa yang namanya dedikasi yang sangat besar untuk pemilihan Duta Hukum dan HAM ini sendiri. Oke. Prestasi apa saja yang pernah diraih? Prestasi saya yang pertama, saya pernah menjadi juara kedua dalam ujian pesantrenan Miftahul Falah. Yang kedua, saya pernah menjadi ketua Pemaksi Suplabuhan Ratu. Yang ketiga, saya pernah menjadi wakil ketua OSIS MA Miftahul Falah. Yang keempat, saya pernah menjadi roisa di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Yang kelima, saat ini saya sedang menjabat sebagai sekretaris BKJPBA. Oke. Kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini selain menjadi anggota FPSH HAM dan Duta Hukum HAM Jawa Barat. Oke, untuk kegiatan saat ini saya seperti biasa, saya sedang mengikuti ujian madrasah. Saya sekarang menjadi pembimbing dari Forum OSIS Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi atau Pemaksi di KKMA Pelabuhan Ratu. Saya juga saat ini sedang memperbaiki proposal-proposal tentang pembagian ayat Al-Quran di BKJPBA. Dan juga saat ini saya sedang mengikuti pemilihan Duta Baca Kabupaten Sukabumi. Apa program Anda saat terpilih menjadi bagian dari Duta Hukum HAM Jawa Barat? Program kerja yang akan saya lakukan yang pasti saya ingin meningkatkan kembali kesadaran tentang betapa pentingnya hukum dan HAM terutama bagi pelajar dan juga pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Karena sejujurnya pasti banyak di antara kita terutama pemuda-pemudi atau remaja yang belum begitu paham akan hukum dan HAM itu sendiri. Ketika terpilih menjadi Duta Hukum HAM, kinerja apa yang akan dilakukan? Kinerja yang akan saya lakukan yaitu memberikan perubahan yang nyata bagi tentang hukum HAM itu sendiri, terutama bagi pelajar yang kurang begitu paham betapa pentingnya hukum dan HAM. Oke, menurut Anda bagaimana kondisi pemuda-pemudi saat ini? Untuk kondisi pemuda-pemudi saat ini, yang pertama, saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh pemuda-pemudi yang kurang paham akan betapa pentingnya hukum dan HAM. Yang kedua yaitu terjadinya sesuatu kegiatan yang tidak bermoral seperti pembunuhan yang dilakukan oleh remaja yang mungkin remaja itu masih di bawah umur atau masih sekolah di SD. Dan itu semua harus kita ubah dengan cara pemahaman, pemberian edukasi tentang betapa pentingnya hukum dan HAM itu sendiri. Bagaimana cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar? Cara yang efektif untuk mensadari betapa pentingnya hukum dan HAM yaitu yang pertama pasti kita harus mendekati orang tersebut. Karena jika kita sudah dekat dengan orang tersebut maka orang tersebut akan mudah untuk kita ajak. Yang kedua yaitu dengan memberikan edukasi yang pastinya dan juga pemahaman tentang hukum dan HAM dan apa yang akan terjadi jika kita melakukan pelanggaran hukum dan HAM itu sendiri. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya yang pertama, saya suka bersosialisasi dan saya juga bisa bersosialisasi. Public speaking saya cukup baik dan untuk kekurangan yaitu saya bisa dalam mengoperasikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tapi saya memiliki kekurangan yaitu tidak begitu teliti dalam melakukan atau dalam membuat data itu sendiri sehingga saya meminta kepada teman saya untuk melihat hasil laporan yang telah saya buat untuk diminta revisinya itu sendiri. Oke, apa yang menjadi daya tawar kenapa Anda harus kami loloskan menjadi Duta Hukum HAM?
daya tawar yang akan saya berikan kepada Duta Hukum HAM agar saya terpilih, yaitu saya memiliki pastinya dedikasi yang tinggi, saya memiliki semangat yang sangat tinggi. Meskipun misalnya saya tidak bersemangat, maka saya akan memaksa diri saya untuk semangat. Dan yang kedua adalah saya orang yang bisa dipercaya. Komitmen yang akan Anda bangun dengan kami jika terpilih? Komitmen yang akan saya bangun jika saya terpilih, maka jika misalnya saya melakukan pelanggaran dalam Duta Hukum HAM itu sendiri, maka saya siap dikeluarkan dan saya juga akan memberikan yang terbaik dari diri saya untuk Duta Hukum HAM Jawa Barat itu sendiri. Oke, pesan dan kesan selama mengikuti asesmen dan tes kepribadian. Pesan dan kesan saya yang pertama, saya mengalami banyak sekali cobaan, seperti misalnya saat pengisian asesmen, lalu handphone saya dikumpulkan. Jujur saya cukup bingung bagaimana saya mengerjakannya, tapi alhamdulillah dengan pengorbanan dan perjuangan saya bisa menggunakan komputer sekolah atau saya bisa meminjam handphone. Dan juga kesan saya selama mengikuti pemilihan Duta Hukum HAM, yaitu saya bisa memahami bagaimana betapa sulitnya berjuang dalam menempuh sesuatu hal yang saya sangat inginkan. Dan pesannya saya berharap semoga pemilihan Duta Hukum HAM ini dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat menjadi forum yang sangat berguna bagi masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa Anda bertahan hingga saat ini memperjuangkan Duta Hukum HAM Jawa Barat? Kenapa saya bertahan? Karena saya yakin bahwa saya akan terpilih dan saya tidak akan mungkin menyia-nyiakan perjuangan yang telah saya lakukan selama kurang lebih mungkin 5 bulan lebih dalam pemilihan asesmen ini. Dan juga saya sering menghadapi yang namanya cobaan, seperti contohnya kemarin saat saya pengisian asesmen, saya sedang sakit tapi deadline-nya sebentar lagi dan saya juga berusaha untuk mengerjakan, namun tiba-tiba handphone saya mati. Jujur itu kesal, cuma ya bagaimana lagi, saya harus mengerjakan itu karena sudah diniatkan dalam hati saya harus segera mengerjakan asesmen itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk wawancaranya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.